Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati, guru sejarah di SMA Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Hari ini, 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pada pembelajaran kali ini, saya mengambil materi tentang menuju demokrasi terpimpin. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, dan semoga pada hari ini pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doanya untuk keberkahan di pembelajaran kali ini. Silakan ketua kelas. Siap. Ya. Saya salam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rian kenapa Rian? Sakit. Rian sakit. Terus? Naza Bu. Naza sakit. Diva sakit. Diva sakit. Oh, ini sakit semua ya? Dika Bu. Dika Bu. Dika. Ya, ada 4 orang teman kita hari ini sakit, dan semoga lekas diberi kesehatan, jadi kembali lagi aktivitasnya seperti biasa ya. Amin. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini sebelum kita membahas materinya, untuk pelajaran kemarin kalian bahas tentang apa? Integrasi dengan disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi bangsa? Ya. Sebuah perbuatan penyelewengan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menghancurkan, yang dapat menghancurkan ataupun merusak sebuah keutuhan negara. Oke, ya, betul ya. Jadi sama aja dengan gerakan separatis. Jadi gerakan ini memisahkan diri dari pemerintahan NKRI. Oke, nah sekarang coba perhatikan gambar yang ada di slide. Itu gambar siapa? Yang nomor 1. Soekarno itu siapa sih? Belum kalian? Presiden pertama itu pada masa Orde Baru. Nah, kaitannya dengan coba ini kaitannya dengan materi nih. Coba yang kedua, itu ada gambar tokoh Soekarno dan dekret presiden. Apa itu yang kalian kenal dekret presiden? Coba. Dekret presiden. Ini ada kata-kata ya dari apa yang disampaikan oleh Soekarno. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu maksudnya apa? 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa merubah dunia. Ini maksudnya. Menurut yang saya pahami dari situ adalah
1000 orang tua bisa bermimpi namun satu orang muda bisa berwudu, itu memiliki bahwa orang-orang tua itu karena umurnya sudah tua, dia dia tidak bisa banyak melakukan tindakan apapun, maksudnya tidak bisa melakukan perubahan yang signifikan. Sedangkan bahkan cuma satu orang pemuda saja, tapi dengan pemikiran dan dengan kemampuan untuk bertindak secara efektif, secara lugas dan secara secara benar-benar bermakna, maka benar-benar bisa mengubah dunia. Itu sih ya. Bisa mengubah dunia. Jadi semua orang itu bisa bermimpi. Tapi kalau misalnya tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, itu akan ya sia-sia ya kan. Makanya jadi kita bisa ambil makna dari kata-kata dari Soekarno ini, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu maksudnya bahwa kita harus banyak berusaha, ya kan? Ya. Berani dalam bertanggung jawab dalam hal tindakan atau apapun, ya kan? Oke. Nah, kita masuk ke ini ya. Materi kita adalah tentang Indonesia. Berarti tahun dari 1959 sampai dengan 1995. Sebelum demokrasi terpimpin kan berarti sudah ada yang namanya demokrasi ya. Demokrasi apa? Liberal. Jadi masa demokrasi terpimpin. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mengamati slide, ya, fotoin dan menyimak video yang nanti akan ditayangkan, peserta didik itu dapat menentukan latar belakang munculnya demokrasi terpimpin. Terus setelah mengamati slide video itu, peserta didik juga dapat menguraikan kebijakan yang muncul saat dilakukan demokrasi terpimpin. Melalui kegiatan penugasan nantinya dan pemecahan masalah, nanti siswa dapat menyimpulkan dekret presiden sebagai jembatan politik dari era demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Nah, nanti kita akan bagi kelompok, ya, bagi kelompok untuk membahas materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, jadi di dalam KD, kompetensi dasar pembelajaran kali ini itu, jadi siswa itu dapat menganalisis, ya, menganalisis di dalam kehidupan ekonomi dan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, KKM kita nanti adalah 75. Jadi nanti kalau nilai kalian kalau bisa mencapai 75 ya. Oke, baiklah, biar kalian paham untuk pembelajaran materi demokrasi terpimpin. Ini tadi udah penayangan PowerPoint-nya. Dan sekarang kalian simak video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Awal demokrasi terpimpin. Latar belakang munculnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia. Konsep demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaharuan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut adalah: 1. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.
2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan timbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno, golongan konvensional atau golongan karya. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil dengan demokrasi terpimpin. Melalui panitia perumus Dewan Nasional dibahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Usulan ini berawal dari kasar Mayor Jenderal Nasution yang mengajukan usul secara tertulis untuk kembali ke UUD 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Usulan Nasution ini kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang sebelum mempertahankan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Situasi ini pada awalnya membuat Presiden Soekarno ragu untuk mengambil keputusan. Namun atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 1945. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan ini pun kemudian disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah Dewan Konstituante, Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke UUD 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 22 April 1959. Dalam amanatnya, Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Undang-undang. Dari penayangan video tadi, apa yang dapat kalian ambil? Apa yang dapat kalian? Oh, ternyata demokrasi terpimpin itu latar belakangnya ini. Coba, ada nggak yang bisa? Dari penayangan video tadi, itu kan tadi udah dijelaskan ya dalam video pembelajaran tadi. Silakan, siapa? Abdi. Dari sedikit yang saya tangkap dari video penjelasan tadi itu, pada masa demokrasi itu banyak sekali partai politik, tapi mereka lebih yang bersaing dan lebih mementingkan daripada kelompoknya masing-masing, tidak kepada negara ini. Jadi banyaknya partai politik itu pada masa demokrasi liberal ya, makanya muncul demokrasi terpimpin. Selain itu apa lagi? Latar belakang. Kan kalau misalnya kaitannya dengan demokrasi terpimpin, berarti sebelum demokrasi terpimpin itu kan demokrasi liberal ya kan? Apa sih yang terjadi pada masa demokrasi liberal coba? Itu kan dalam bidang politik misalnya ya kan, pemerintah itu gagal dalam melaksanakan kabinet konstituantenya itu, ya kan? Terus yang kedua dalam bidang keamanan banyaknya gerakan separatis, ya kan? Terus kalau dalam bidang ekonomi ya karena terjadinya banyak pergantian kabinet, akhirnya stabilitas ekonomi itu tidak stabil, ya. Nah untuk kaitannya dengan pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan bagi kelompok, kalian membahas tentang materi demokrasi terpimpin, ya kan? Kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok yang kemarin ya. Oke, sekarang kita bagi kelompoknya. Oke, demi berjalannya diskusi, ini kan nanti akan kita laksanakan diskusi ya. Untuk petunjuk bagaimana diskusinya, Ibu akan membagikan LKPD. Yang sekarang ini, jadi di situ ada aturan. Jadi coba perhatikan
Untuk tugas hari ini kalian membahas materi yang sudah ada di dalam KKPD itu ya. Di situ nanti kalian membuat proyek yang kaitannya dengan materi, dengan membuat infografis dengan aplikasi Canva. Ya, oke, kalian silakan kerjakan dan Ibu minta kerjasama kolaboratif proaktif ya kalian ya di dalam pembelajaran kali ini. Jadi untuk tercapainya nilai KKM yang sudah harus kita lakukan. Oke? Hasil dari diskusi, dari hasil kerjasama diskusi kelompok kalian ya. Oke, yang dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selesai. Kelompok 3 apa kelompok 4? Kelompok 4 kayaknya udah siap nih. Udah siap Bu. Sebelumnya mohon perhatian. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Fadila, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan presentasikan yaitu materi tentang perkembangan politik bangsa pada masa demokrasi terpimpin. Oke, yang pertama itu ada perkembangan politik. Jadi tadi sudah dibahas oleh Ibu Sri, yaitu sebelum adanya perkembangan politik itu adanya perkembangan demokrasi parlementer. Jadi kehidupan politik pada masa terpimpin itu dilatar belakangi adanya tidak stabilnya secara nasional pada masa sebelumnya. Nah, jadi adanya persaingan antar politik sehingga tidak mampu bekerja secara efisien. Lalu Bapak Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 yang disebut dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu berisi satu, menerapkan pembubaran konstituante. Lalu yang kedua, menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu selanjutnya yang ketiga itu pembentukan MPRS
terdiri atas anggota DPR ditambah dengan putusan dan golongan serta Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Nah, setelah itu berlakunya kembali yaitu Undang-Undang 1945 melalui dekret presiden tersebut. Nah, adanya dekret tersebut hanya diterima baik tuh oleh rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya setelah itu adanya penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Walaupun masih diterima baik oleh masyarakat Indonesia, tetapi demokrasi terpimpin adanya 3 penyimpangan. Yang pertama adanya presiden menunjuk anggota MPRS. Seharusnya MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk langsung oleh presiden. Lalu yang kedua, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong atau yang disebut dengan DPR RG. Lalu yang ketiga, adanya penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945 pada masa demokrasi terpimpin adalah pengangkatan presiden seumur hidup yang seharusnya itu dipilih setiap 5 tahun sekali. Nah, hal tersebut itu terjadi karena besarnya kekuasaan yang dimiliki presiden, sehingga pemerintah Indonesia cenderung mengarah pada pemerintahan otoriter. Lalu selanjutnya itu ada kekuatan politik nasional. Nah, kekuatan politik pada masyarakat nasional itu pada demokrasi terpimpin ada 3 kekuatan pusat. Yang pertama ada Presiden Soekarno, lalu yang kedua ada Partai Komunis Nasional atau PKI, lalu yang ketiga ada TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan masa sebelumnya. Jika pada masa sebelumnya itu demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar lagi dalam pentas politik nasional. Jadi itu tadi materi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pertanyaan yang memang kalian belum paham tentang perkembangan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Silakan. Ada pertanyaan tidak untuk kelompok 4? Pertanyaan saya dari kelompok 1, nama saya Syafa. Pertanyaan saya cuma satu, yaitu menurut tadi bahwa presiden kan Indonesia kan bangsa demokrasi terpimpin kan menerapkan sistem otokrat ya, atau berpegang teguh atau kepada satu orang gitu kan. Nah, kalau gitu apa signifikansi daripada partai politik di masa itu? Kalau misalnya sedangkan keputusan pemerintahan, kekuatan demokrasi dan kekuatan politik itu ada berpusat kepada satu orang. Kalau gitu apa nih tujuan dan apa tugas dari partai politik pada masa demokrasi terpimpin? Kalau misalnya sudah diambil sama presiden sebagai pusat politiknya. Pemerintahan yang otoriter itu bagaimana signifikasinya dengan partai politik yang ada di Indonesia? Gimana kelompok 4? Izin menjawab ya, Bu. Oke. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 oleh Kak Delva. Masa Presiden Soekarno, kondisi politik Indonesia yang mengadopsi perpolitikan seperti bangsa Barat dinilai tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Dalam membangun Indonesia diperlukan pemerintah kuat dan stabil. Tetapi penggunaan sistem liberal ini berpengaruh terhadap kehidupan politik Indonesia. Ketika Indonesia menggunakan demokrasi terpimpin, parlemen sudah tidak memiliki kekuatan bagi perpolitikan Indonesia. Pada awal demokrasi terpimpin, peran partai politik sudah tidak dapat dilihat kembali. Bisa Kakak dapat mencerna?
Gimana? Artinya partai politik itu tidak memiliki peran sama sekali. Mau sama aja nggak ada. Jadi di sini kalau pada masa demokrasi terpimpin ini berarti partai politik tidak mempunyai peran sama sekali ya. Tidak. Dalam hal ini karena pusat pemerintahan itu ada pada presiden. Jadi presiden itu jadi pusat senternya ya dalam pemerintahan Indonesia. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok. Udah pengen kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja saya akan membacakan materi saya, materi kelompok kami itu tentang awal dan latar belakang mulainya dari masa demokrasi terpimpin. Singkat saja bahwa demokrasi terpimpin ini datang belakangi oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah gagalnya konstituante dalam merumuskan konstitusi baru. Di sini yang dimaksud untuk merumuskan konstitusi baru adalah menurut dari sejarah bahwa Presiden Soekarno itu berusaha untuk mengubah yang undang-undang dasar sementara menjadi undang-undang dasar tetap. Tetapi konstituante itu selalu gagal mencapai quorum. Quorum itu adalah sebuah persetujuan di mana minimal 2/3 dari seluruh anggota konstituante itu menyetujui perubahan undang-undang dasar yang sementara menjadi undang-undang tetap. Atas dasar itu akhirnya Presiden Soekarno menganggap bahwa konstituante telah gagal melaksanakan tugasnya. Nah, karena dasar itu maka dikeluarkanlah dekret presiden pada tahun 1959. Dekret tersebut berisi soal pernyataan bahwa yang pertama adalah anggota konstitusi telah gagal melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh rakyat. Yang kedua adalah pembubaran anggota konstitusi itu sendiri, dan yang ketiga adalah penerapan kembali undang-undang dasar sebagai dasar negara. Nah, hal ini juga didukung oleh beberapa kondisi seperti kondisi politik Indonesia yang tidak stabil, di mana kembali lagi sudah disampaikan oleh Industri dan teman-teman kita tadi bahwa banyaknya partai politik yang bukan bekerja sama malah saling menjatuhkan. Habis itu juga banyaknya gerakan-gerakan separatis Indonesia sehingga menyebabkan keadaan Indonesia tidak stabil. Selanjutnya dari segi ekonomi juga Indonesia juga tidak stabil karena sering banyaknya pergantian kabinet yang terjadi. Sehingga atas dasar itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 1959 yang akhirnya mengawali masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di mana negara itu bersifat autokrat. Autokrat adalah berpusat kekuasaannya terhadap satu orang, yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan juga sebagai pemimpin negara. Demikian penjelasan singkat dari awal dan latar belakang kenapa terjadi demokrasi terpimpin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan mengajukan pertanyaan. Dari pemaparan kelompok 1 yang diwakili oleh Java, silakan kalau misalnya ada yang kurang jelas, itu kalian boleh bertanya dengan kelompok 1 yang belum paham. Gimana? Jadi masa demokrasi terpimpin itu dimulai setelah apa? Ya. Jadi demokrasi terpimpin itu dimulai dari kapan ya? Bu, Jawab. Masa demokrasi terpimpin itu dimulai pada dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. betul ya. Tadi dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Jadi saya secara efektif dan resmi demokrasi terpimpin itu dimulai pada tanggal 5 Juli 1959, itu dikeluarkannya dekret presiden. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 di sini. Saya akan membahas tentang dekret presiden sebagai jalan atau jembatan dari masa partai militer ke masa demokrasi terpimpin. Dekret presiden itu dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno pada saat itu, yang isinya itu merubah
konstitusi Indonesia yang sebelumnya berbentuk demokrasi parlementer atau demokrasi terpimpin. Kemudian pada 17 Agustus 1960, Soekarno resmi membubarkan Partai Masyumi dan SI. Dan kemudian Hatta juga menulis esai monumentalnya yang berjudul Demokrasi Kita sebagai bentuk kritik dari dikeluarkannya dekret presiden tersebut. Terus kemudian dikeluarkannya dekret presiden ini didukung baik oleh TNI, partai-partai besar pada saat itu, dan juga didukung juga oleh Mahkamah Agung. Dan latar belakang dibentuknya dikeluarkannya dekret presiden ini atas sebenarnya latar belakangnya yang terutama itu atas tindakan Nasution kepada Presiden Soekarno, bahwa dekret presiden itu merupakan jembatan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Silakan, ada pertanyaan tidak? Izin saya perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 3. Jadi dikeluarkannya dekret presiden tadi kan mengawali terbentuknya pemerintahan Orde Lama, salah satunya itu didorong oleh faktor apa saja? Jadi faktor yang mendorong dikeluarkannya dekret presiden. Faktor yang mendorong dikeluarkannya dekret presiden. kemudian ada lagi. Silakan Kak Dimas. Ingin bertanya, jadi dalam isi dekret 1959 terdapat pergantian UUDS 1950 ke UUD 45. Jadi pertanyaan saya, alasan mengapa UUDS 1950 diganti? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dimas ya. Nah, alasannya itu adalah UUDS 1950 harus diganti adalah pada masa itu kerap terjadi pergantian kabinet sehingga memicu terjadinya ketidakstabilan politik. Dari Undang-Undang 1950 itu harus diganti karena pada saat itu kan terjadi banyak sering terjadi pergantian kabinet. Itu makanya maksudnya untuk Undang-Undang Dasar 1950 itu berarti tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia, ya kan? Dalam hal ini pemerintahan. Oke, silakan yang pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari Kak Rina, apa sih faktor pendorong dikeluarkannya dekret presiden, ya kan? Jadi itu setelah dikeluarkannya dekret presiden itu pada 5 Juli 1959, Indonesia itu mulai masuk ke dalam periode demokrasi terpimpin atau masa Orde Lama. Nah, lalu itu melatar belakangnya dikeluarkan dekret presiden oleh Presiden Soekarno itu adalah kegagalan Dewan Konstitusi dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Oh ya. Yang lain nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Cukup ya? Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini berarti tentang demokrasi terpimpin sudah ibu anggap kalian paham, ya. Nah, terus apa sih yang dapat kalian sampaikan untuk pembelajaran kali ini, Pak? Izinkan saya menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi yang kita pelajari ini adalah demokrasi terpimpin. Seperti yang kita tahu bahwa demokrasi terpimpin itu secara resmi dimulai dari dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, dan dekret presiden itu dikeluarkan karena atas 3 alasan, yaitu yang pertama adalah kegagalan konstituante untuk membentuk konstitusi yang baru, yang kedua adalah keluarnya dekret presiden itu sendiri, dan yang ketiga adalah keadaan status politik dan ekonomi Indonesia tidak stabil. Dari dekret presiden tersebut pindahlah Indonesia ke dalam masa demokrasi terpimpin, yaitu masa demokrasi di mana Indonesia itu pemerintahannya di tangan satu orang atau autokrat. Dan dampak dari demokrasi terpimpin ini pada dasarnya demokrasi terpimpin itu dimulai dengan harapan untuk memperbaiki situasi politik dan ekonomi Indonesia. Namun karena adanya sistem bahwa presiden seumur hidup
dan juga beberapa penyimpangan politik terjadi di Indonesia, dan karena banyaknya keputusan-keputusan politik yang menyimpang dan itu menjauhi dari rakyat, maka bukannya memperbaiki malah memiliki situasi yang kurang lebih mirip dengan orde sebelumnya. Banyaknya ketidakstabilan, banyaknya demonstrasi, devisa negara menurun, habis itu kestabilan ekonomi juga menurun, dan situasi politik Indonesia sangat-sangat labil, sehingga menyebabkan demokrasi terpimpin itu sendiri tidak efektif. Untuk demokrasi terpimpin sendiri ada 3 kekuatan politik utama yang tadinya harusnya adanya MPRS, MPR, dan DPR. Karena di demokrasi terpimpin ini hanya ada 1 orang, jadi hanya ada presiden, PKI, dan yang terakhir adalah TNI Angkatan Darat. Demikian kesimpulan dari pembelajaran ini. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti untuk kesimpulannya yang jelas, Dekrit Presiden 5 Juni 1959 itu merupakan jembatan di dalam dari demokrasi liberal parlemen ke demokrasi terpimpin. Tadi kalian untuk pembelajaran ini udah paham ya. Nah, untuk menguji kepemahaman kalian, Ibu akan ambil evaluasi dan akan Ibu share di grup. Silakan kerjakan dulu. Sudah ya? Sudah kan? Sudah kirim ya? Nah, untuk hasilnya nanti akan Ibu share ya di grup WA kalian. Berarti untuk pembelajaran kita kali ini, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi menuju demokrasi terpimpin. Jadi dengan pembelajaran kali ini, semoga kalian dapat belajar tentang apa sih sebenarnya yang terjadi sebelum kita sekarang ini, ya kan? Jadi usahakan kalau bisa kalian jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena sejarah itu sangat penting. Oke. Jadi pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Ibu cukupkan. Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.